Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Secara khusus sebagai persekutuan kaum Bapa, pada saat ini kita akan kembali diperlengkapi oleh firman-Nya. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Di saat ini, ya Tuhan, telah kami kembali menaikkan puji syukur kepada-Mu. Karena kasih-Mu, kemurahan-Mu nyata terus kami lewati, kami jalani bersama-sama. Sebagai persekutuan umat percaya, bahkan di tengah-tengah persekutuan sebagai kaum Bapa. Inilah kami Tuhan, sebagai imam dalam keluarga. Kami akan kembali untuk mendasari sebagian dari firman-Mu pada kesempatan ini. Tidak ada kemampuan kami untuk memahami firman-Mu tanpa kehadiran-Mu sendiri. Hanya itu ya Allah Roh Kudus, tuntunlah kami semua. Setiap kami membaca, mendengar firman-Mu, dapat menjadi pegangan kami dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Bersabdalah karena kami semua telah siap untuk membaca, mengikuti, serta mendengarkan apa kata firman. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami memohon kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca, ikuti dan dengarkan bersama-sama pada kesempatan ini, saya angkat dari Titus pasal 2. Kita akan baca mulai dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaan, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Sampai demikian jauhlah perikop pembacaan firman. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang selalu rajin membaca firman-Nya, rajin mendengar firman-Nya, sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman. Persekutuan kaum Bapa yang saya kasihi, yang diberkati Tuhan, yang akan menjadi perenungan kita bersama-sama pada kesempatan saat ini. Saya angkat dari perikop pembacaan kita tadi, tetapi saya simpulkan menjadi satu pokok yang bersama-sama kita renungkan. Adalah tegar bersaksi di tengah-tengah penderitaan. Tegar bersaksi di tengah-tengah penderitaan. Agar kita sebagai kaum Bapa semakin menampakkan keteladanan dalam hal iman, kasih, dan ketekunan. Persekutuan kaum Bapa yang saya kasihi, ya diberkati.
kalau kita memperhatikan latar belakang dari perikop pembacaan firman ini, di mana sebelum pembacaan kita tadi di dalam Titus pasal 1 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-16 berbicara tentang tugas Titus di Kreta, yakni untuk mengangkat dan menetapkan penatua-penatua di setiap kota, untuk menjadikan pemimpin dan panutan di tengah-tengah jemaat maupun di dalam ruang lingkup masyarakat pada umum. Dan karena itu Rasul Paulus untuk memberikan syarat bagi yang patut diangkat menjadi penatua. Apa syarat yang menjadi penatua? Syaratnya ialah orang-orang yang tidak bercacat, yang punya hanya satu istri, bahkan anak-anaknya hidup beriman, sopan dan tertib, sangat jelas. Juga tidak angkuh, bukan peminum, bahkan bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, bahkan suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri berpegang pada kebenaran sesuai dengan ajaran sehat. Semua itu penting agar penatua itu sanggup untuk menasihati sesuai dengan ajaran yang sehat dan sanggup untuk meyakinkan penentang-penentang. Persekutuan kaum Bapa yang saya kasihi, yang diberkati, menurut Rasul Paulus, banyak orang yang hidup tidak tertib dan tidak benar dalam lingkungan masyarakat itu. Justru diakibatkan oleh adanya ajaran agama yang salah dan pengenalan akan Allah secara salah pula. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Kalau kita memperhatikan firman-Nya sebelum pembacaan kita tadi di dalam Titus pasal 1 ayat 16, berdasarkan pada keadaan ini, maka perikop pembacaan kita pada kesempatan ini menegaskan tentang pentingnya pengalaman Allah dan hendaknya yang benar dan dibuktikan dalam tingkah laku, tutur kata, kelakuan dalam kehidupan. Nah, persekutuan kaum Bapa yang saya kasihi, yang diberkati, melalui pembacaan kita tadi dalam Titus pasal 2 ini ayat 2, kita tahu persis bahwa laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Dapat kita kaji satu persatu sebagai berikut. Yang pertama adalah hidup sederhana. Artinya dapat mengekang diri dan hidup secara wajar. Kemudian yang berikut, terhormat. Artinya suatu keberadaan yang patut dihormati dan dihargai oleh orang lain. Kemudian yang berikut adalah bijaksana. Artinya berhati-hati, berpikir yang dalam dan menahan diri. Kemudian yang keempat adalah sehati, artinya hidup tanpa gangguan pada fisik dan jiwa. Lawannya, kalau dapat kita bandingkan, kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 6 tentang hal ini. Kalau kita mendalaminya pada ayatnya
yang keempat sampai ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilang kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Nah, persekutuan kaum bapa yang saya kasihi, yang diberkati, hal ini oleh Rasul Paulus dikatakan harus dimiliki oleh seorang lelaki tua. Nah, tidak terlepas apa yang disebut sebagai kaum bapa yang harus menjadi teladan dan panutan bagi siapapun di tengah-tengah kehidupan rumah tangga masing-masing, bahkan di dalam persekutuan umat percaya maupun di dalam ruang lingkup masyarakat pada umumnya. Dan hal ini tepat apabila disejajarkan dengan yang diungkapkan dalam firman-Nya sebelum pembacaan kita tadi pada Titus pasal 1 ayat 6 sampai 9. Dalam suatu struktur dalam ruang lingkup masyarakat, bahkan paternalistik, kehadiran dan peranan seseorang lelaki dewasa atau ayah sangat menentukan arah kualitas hidup dalam kehidupan rumah tangga, dalam persekutuan umat percaya, persekutuan jemaat, maupun dalam hidup masyarakat pada umumnya. Khususnya kita bersama-sama tengah-tengah tugas tanggung jawab pada masa depan generasi muda. Bagi kita sebagai persekutuan kaum bapa, mohon hikmat daripada Tuhan agar Tuhan senantiasa memperlengkapi kita, agar kita tetap menjadi garis keteladanan dan kualitas hidup ini, bahwa kita harus menyatakan di tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kita tiap-tiap hari sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, ini sangat-sangat banyak ditentukan oleh peranan kita sebagai kaum bapa. Tuhan sumber hikmat untuk memperlengkapi kita di dalam menunaikan tugas-tugas tanggung jawab yang harus kita nyatakan dalam perjalanan kehidupan ini, agar kita tetap tegar bersaksi di tengah-tengah setiap beban pergumulan yang terus kita jalani, terus kita lewati dari saat ini sampai Tuhan datang. Amin. Kita berdoa. Kami telah kembali diperlengkapi oleh firman kebenaran. Begitu dalamnya firman-Mu, kami tidak mampu sebagai kaum bapa untuk menunaikan tugas tanggung jawab panggilan kami untuk tetap tegar bersaksi di mana kami berada. Inilah keadaan kami sebagai lelaki tua yang Engkau harapkan untuk tetap menjadi teladan bagi generasi-generasi muda kami, agar kami tetap menjadi contoh bahwa inilah kami Tuhan sebagai persekutuan kaum bapa untuk menyatakan tugas-tugas tanggung jawab pelayanan kami bersama-sama. Terus Engkau mempersekutukan kami, Engkau menuliskannya setiap kami membaca mendengar firman, agar firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi pegangan kami dalam menjalani hidup dan kehidupan. Inilah doa yang kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya.
Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati Bapak-bapak sekalian.